malaikat Israfil ketika mengetahui bahwa Nabi Muhammad sudah diutus, pangkal terompet itu sudah dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian kata Rasulullah, kedua bola matanya tiap sebentar melirik ke bawah arasy Allah, menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Ternyata saat dia dapat instruksi untuk ditiup, langsunglah dia meniup. Akibat tiupannya ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh sendi-sendi alam semesta hancur sehingga seluruh alam semesta menjadi lemah. Langit menjadi lemah, bumi menjadi lemah, matahari menjadi lemah, bintang-bintang dan seluruh tata surya menjadi lemah. Lalu mereka akan bertabrakan antara satu dengan yang lain. Kaum muslimin yang kami muliakan, kondisi ini menjadikan beberapa pemandangan berikut ini pasti akan disaksikan oleh orang yang hidup ketika itu. Maka Nabi mengatakan, seburuk-buruk orang yang pernah hidup di bumi adalah orang yang nanti langsung menyaksikan kejadian kiamat. Apa yang terjadi? Lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman di surat Al-Haqqah, surat yang ke 69 di ayat 13 sampai 14. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Saat tiupan sangkakala pertama ditiup, bumi langsung berbenturan dengan yang lain-lainnya. Akar-akar gunung lepas, akar-akar gunung lepas, lalu menghantam kembali bumi ini. Gunung-gunung di mana lepas menghantam bumi ini. Mereka saling bertabrakan antara satu dengan yang lain. Manusia ketika itu seperti anai-anai yang berterbangan. Manusia yang ada seperti anai-anai yang berterbangan. Gunung-gunung seperti kapas yang ditiup. Gimana kapas yang ditiup? Ada, kebayang deh kapas yang ditiup, ya. Seperti itulah keadaan gunung-gunung. Tadi bersihin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kondisi ketika itu. Kemudian, apalagi pemandangan yang akan dilihat? Seluruh air laut akan melalap daratan bumi yang tersisa. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila seluruh laut fujirat. Tsunami yang pernah terbesar di alam ini sejak bumi terkembang adalah tsunami Nabi Nuh. Berapa ketinggiannya? Berapa? Ya, setinggi gunung. Coba deh disebutkan secara ilmiah berapa. Di Al-Bidayatu wan Nihayah oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dijelaskan tingginya tsunami Nabi Nuh 5.000 meter. Ya, pertanyaannya dari mana sih munculnya itu air laut? Jawabannya adalah entah. Kita nggak tahu dari mana tuh munculnya air. Kok bisa setinggi itu? Lalu disembunyikan kemana? Nggak usah dibahas deh, pokoknya imani saja itu sudah Allah lakukan. Sebagaimana Allah menjelang munculnya Dajjal sanggup menyembunyikan air, entah kemana hilangnya itu air. Betul tidak? Sampai-sampai air tidak ada yang turun dari langit, air yang ada di daratan bumi mengering di mana-mana, dan sekarang sudah mulai menunjukkan ada indikasi ke arah itu. Nah Bapak Ibu, Allah Maha Kuasa. Baik, air laut saat itu tumpah, mau lari kemana? Mau lari kemana? Pemandangan berikutnya, ini ketika bunyi trompet itu ya ditiupkan. Ketika bunyi trompet itu ditiupkan, seluruh wanita yang sedang menyusui saking faza'nya. Faza' itu tahu? Faza' kayak burung nih, burung merpati lagi makan-makan rame-rame dengan kawan-kawannya, makan biji-bijian yang kita serakkan. Tiba-tiba kita lemparkan mercon yang meledak. Mercon itu bunyinya membuat mereka serabutan, gak karu-karuan kemana-mana. Betul tidak? Maka wanita yang sedang menyusui pun akan langsung mencampakkan bayinya dan pontang-panting tak kemana lari. Ada nabrak pohon, ada nabrak dinding, pokoknya lari tak kemana. Dia nggak sadar kalau dia tadi itu sedang menyusui. Subhanallah pemandangan ketika itu. Kemudian langit terbelah. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Langit menjadi terbelah. Ketika itu langit sangatlah rapuh dan lemah. Kalau sekarang langit kokoh Bapak,
ya, nanti langit menjadi rapuh dan lemah. Was-samawatu matwiyatun biyaminih, seluruh lapisan langit yang 7 digulung oleh Allah, digulung oleh Allah dengan tangannya, digulung oleh Allah dengan tangannya. Sementara bumi Allah genggam dengan tangan yang lain. Lalu Allah berfirman ketika itu, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, anal malik. Mana dulu para penjahat-penjahat yang sombong dengan kekuasaannya, yang sok dengan pangkatnya, yang merasa kaya? Mana yang sombong-sombong? Ainal mutakabbirun, anal malik, sayalah raja di raja. Ketika seluruhnya telah dibinasakan, ketika itu Bapak Ibu tidak ada satu pun yang tersisa. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di alam semesta ini Allah jadikan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Yang abadi hanya satu saja, Allah Azza wa Jalla. Ada makhluk yang masih hidup ketika itu? Ada. Siapa makhluk yang masih hidup? 1, malaikat maut, ini masih hidup. 2, iblis masih hidup. 3, malaikat Israfil masih hidup. Hai malaikat maut, matiin tuh Israfil. Israfil dimatikan. Sakitnya luar biasa, jeritannya, Masya Allah. Kalaulah masih ada manusia yang hidup, mati langsung manusia mendengar jeritan kematian ini. Setelah malaikat Israfil dibunuh, dimatikan, karena memang seluruh yang bernyawa ketika kiamat wajib musnah semuanya. Lalu iblis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis, janjiku kepadamu telah aku tepati. Seluruh makhluk yang ada telah aku musnahkan. Sekarang yang tersisa engkau. Hai malaikat maut, cabut nyawanya. Iblis masih berusaha melarikan diri. Kemanapun dia lari, malaikat maut memiliki kemampuan yang gak ada apa-apanya iblis. Udah nunggu malaikat maut di sana. Mau kemana coy? Kemana saja lari, ditunggu, akhirnya dicabut. Begitu juga kata Rasulullah, jeritan kematian iblis ini sangat mengerikan. Selanjutnya, Allah lah yang mematikan malaikat maut. Allah lah yang mematikan malaikat maut. Ketika Allah matikan malaikat maut, apa jeritan malaikat berkata, aduhai kiranya begini berat kematian itu, begini menyakitkannya. Kalau aku tahu, pasti aku akan berlembut-lembut dulu dalam iya, sakit Pak. Malaikat maut pun yang sebenarnya begitu perkasa, tidak ada makhluk yang lebih perkasa melainkan malaikat maut. Semuanya mampus di tangan malaikat maut. Ya. Sekarang malaikat maut dimatiin tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai.